Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Test. Nah, di video kali ini saya ada project tentang ESP8266 yang diprogram dengan menggunakan LCD, lalu juga ada 3 tombol yang dimana 3 tombolnya ini memiliki menu yang berbeda-beda, dan di sini juga ada soket untuk adaptor dan untuk power on off-nya. Nah, jadi untuk yang digunakan di sini tegangannya 5 volt. Dan di sini ini adalah tampilan untuk webnya ya. Jadi dia untuk menampilkan outputnya itu berada di web, dimana webnya ini untuk manajemen suatu aset. Jadi kita bisa mengetahui aset ini berada di mana dan dipinjam oleh siapa dengan menggunakan kartu RFID sebagai pengenalnya ini. Jadi kalau kita ingin memasukkan aset baru, kita harus memasukkan beserta kartu RFID-nya ini. Nah, tujuannya jadi kalau misalkan kita ingin mencari tahu aset ini berada di mana atau dipinjam oleh siapa, kita bisa langsung scan saja kartu tag. Ya, misalkan kartu tagnya ini sudah diberi nama, misalkan asetnya ini diberi nama buku, berarti di kartu tagnya ini dikasih nama buku. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari tahu bukunya ini berada di mana atau dipinjam oleh siapa, kita bisa langsung scan saja di alat ini sehingga nanti dia akan muncul ya. Jadi kita tidak perlu repot mencari, kita bisa langsung berdasarkan dari tagnya ini nanti. Nah, untuk langkahnya yang harus langkah pertama yang dilakukan yaitu kita misalkan coba tambahkan data asetnya terlebih dahulu. Nah, kita tempelkan kartu setelah tekan tombol tambah aset ya. Nah, nanti buzzer akan berbunyi dan dia nanti akan masuk di halaman tambahkan data baru ini ya. Ini dia akan masuk di sini. Kita tinggal tambahkan datanya saja. Misalkan nama asetnya apa di sini. Misalkan nama asetnya saya beri nama jurnal. Lalu ruangannya di mana? Di dalam atau di luar ruangannya. Nah, letaknya misalkan di sini saya letaknya di lemari A misalkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, lemari A seperti ini. Kalau misalkan sudah, kita tinggal submit saja. Nah, data yang sudah kita tambahkan tadi itu nanti masuknya di data set ini ya. Nah, ini tadi masuknya di jurnal ini dalam ruangan. Dan di data set ini kita pun sebenarnya juga bisa mencari misalkan kita mau mencari aset apa. Misalkan mau mencari aset alat saja. Nah, kita cari, nah nanti yang muncul alat saja. Nah, kalau misalkan mau mencari buku, nah kita tinggal cari buku, nah nanti dia asetnya akan keluar yang buku saja. Dan kalau misalkan dia berada di luar ruangan, itu nanti di sini dia akan muncul sebuah link ya, dimana kalau misalkan kita klik linknya ini, dia akan menampilkan bahwa saat ini buku ini sedang dipinjam ya. Berarti di luar ruangan itu artinya dia dipinjam dengan namanya itu ini dan listnya ini dan tujuannya untuk apa. Nanti ada semua di sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu untuk cara misalkan kita mau pinjam asetnya seperti apa? Kita masuk ke halaman pinjam aset. Lalu kita pilih tombolnya yang pinjam aset. Kita tinggal tempelkan kartu. Kalau scan berhasil, kita tunggu. Kalau misalkan sudah masuk, nah kita tinggal masukkan saja nama. Misalkan namanya siapa, Jaidi misalkan. Lalu kita isi listnya berapa. Nah, lalu tujuannya untuk apa? Misalkan untuk tugas. Kita tuliskan saja untuk tugas. Nah, kalau misalkan sudah, setnya sudah jurnal. Karena ini kita dipinjam, mau dibawa pulang, berarti ini dikasih di luar ruangan. Lalu letaknya tinggal kita ganti misalkan dibawa pulang. Nah, ini sudah ada templatenya, lalu kemudian kita submit saja. Nah, lalu kemudian ini scan aset yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah pernah tag atau kita tempelkan kartu. Kalau misalkan kita ganti modenya di info aset ini, kita tekan tombol yang tengah. Lalu kita tempelkan kartu untuk mengetahui asetnya ini berada di mana. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, dia nanti akan langsung berganti ya. Berganti sesuai dengan tag yang sudah kita masukkan tadi, sesuai dengan asetnya tadi. Nah, setelah dipinjam tadi ini jadi berubah di luar ruangan, yang awalnya tadi di dalam ruangan. Nah, kalau misalkan kita klik, nah itu nanti dia akan muncul ya.
misalkan jurnal di luar ruangan, lalu dia dibawa pulang, atas namanya ini, misinya ini, dan untuk tujuannya ini. Jadi dia muncul ya untuk form peminjaman asetnya ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin dibuatkan alat seperti apa, entah itu menggunakan ISP32 atau ISP8266, teman-teman bisa langsung chat saya di Shopee atau Tokopedia saya, mau dibuatkan program seperti apa, lalu tugasnya itu seperti apa, atau misalkan mau ditampilkan lewat web, atau dikontrol lewat Telegram bot, atau misalkan mau pakai Blink dan sebagainya, itu nanti bisa ya. Nah, nanti tinggal teman-teman tinggal sebutkan saja mau dibuatkan seperti apa untuk alatnya, dan teman-teman bisa langsung kalau misalkan ada proposalnya, kirimkan proposalnya atau cara kerjanya seperti apa biar lebih enak. Nah, nanti akan saya tentukan untuk harganya ya. Kalau misalkan sudah secara detail saya tahu untuk cara kerja programnya dan keinginan programnya ini mau dibuat seperti apa. Nah, jadi tidak hanya program saja, misalkan teman-teman mau request seperti hardware-nya seperti ini, dibuatkan hardware-nya seperti ini juga bisa. Nah, ini hardware-nya kan menggunakan ISP8266 dengan RFID dan LCD ya. Nah, itu teman-teman juga bisa, nanti mau dirakitkan sekalian juga bisa. Jadi nanti akan saya hitungkan untuk total semuanya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau saat pengiriman mau dapat gratis ongkir, teman-teman juga bisa langsung check out di Shopee. Nanti saya buatkan linknya untuk di Shopee-nya. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch.